Selamat sore Bapak dosen, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 pada sore hari ini kami akan memaparkan materi kami berkaitan dengan evaluasi program penyelesaian atau penanggulangan masalah ISPA di DKI Jakarta. Sebelumnya kita telah mengetahui bersama bahwa tren ISPA yang merebak di DKI Jakarta beberapa dekade terakhir ini cukup membuat dunia gempar karena kasus ISPA yang begitu merebak, sehingga kami mengambil daerah Jakarta ini sebagai daerah yang kami evaluasi terkait dengan kasus ISPA. Sebelumnya kami juga telah melakukan pencarian akar masalah serta prioritas terhadap akar masalah tersebut. Kami juga menyiapkan intervensi yang akan kami evaluasi pada sore hari ini. Kepada pemateri pertama kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi untuk program sendiri ada program yang kami rancang, yaitu ada 3. Namun yang paling realistis untuk dilakukan bagi tenaga kesehatan sendiri adalah pemanfaatan tanaman hias Sansevieria atau tanaman lidah mertua. Berikutnya, jumlah kasus ISPA di DKI Jakarta ini telah meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri menunjukkan peningkatan 20% hingga 30% dari periode yang sama tahun sebelumnya pada bulan Agustus 2023. Nah, untuk tujuan evaluasi sendiri, dari program yang kami buat, yaitu pemanfaatan tanaman hias lidah mertua, kegiatan ini terbukti cukup berhasil dalam membantu mengurangi polusi udara pada sekitaran kawasan RT masing-masing, di mana tanaman ini memiliki kemampuan untuk menyerap unsur polutan berbahaya serta membantu menyegarkan udara di sekitar rumah warga. Nah, kenapa kami memilih tanaman lidah mertua? Karena tanaman ini lebih relatif murah dan bisa dijangkau oleh warga. Kemudian tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk menyerap unsur polutan berbahaya. Kemudian tanaman ini membantu menyegarkan udara di sekitar rumah warga. Namun ada sedikit hambatan, yaitu kurangnya tenaga kesehatan yang membantu mengkoordinasikan dengan pengadaan, pengawasan dalam kegiatan pembagian tanaman lidah mertua ini, membuat pembagiannya belum merata. Nah, untuk kriteria evaluasi sendiri untuk pembagian tanaman Sansevieria ini sudah 70% didapatkan masyarakat. Hanya perlu pengedukasian lebih lanjut untuk melihat untuk membuat masyarakat sadar bahwa tanaman ini memiliki banyak manfaat. Kemudian tanaman ini juga sehingga masyarakat bisa meneruskan penanaman tanaman lidah mertua ini untuk membantu menyerap karbon dioksida di dalam rumah warga. Untuk metode evaluasi, kami melakukan pengamatan dampak setelah kegiatan pemanfaatan tanaman hias itu dilakukan. Kemudian ada wawancara dan juga melakukan analisis data sekunder pada data infeksi ISPA akibat polusi udara selama 2 bulan setelah dilakukan kegiatan intervensi. Nah, untuk waktu evaluasi ini kami lakukan selama untuk waktu pelaksanaan program sendiri kami lakukan dari bulan Januari sampai Maret. Kami melihat bahwa kadar CO2 menurun drastis dalam 5 hari di ruangan yang sebesar 165 meter kubik dalam 5 hari. Dalam 5 hari dengan menggunakan 4 hingga 5 tanaman lidah mertua yang tingginya 60-80 cm. Nah, penurunan ini mencapai 28,46%. Yang berikut adalah bentuk komponen evaluasi yang akan diadakan. Ada beberapa poin yang ada dalam bentuk evaluasi yang akan diadakan. Poin pertama yaitu evaluasi proses. Dalam evaluasi proses ini ada beberapa hal yang harus diukur. Yang pertama, apakah program sampai pada sasaran? Untuk program pemanfaatan tanaman hias lidah mertua sampai pada sasarannya, yaitu masyarakat di DKI Jakarta. Yang kedua, apakah persepsi partisipan terhadap program? Masyarakat DKI Jakarta menganggap bahwa pemanfaatan tanaman hias lidah mertua ini sangat efisien karena tidak hanya bermanfaat untuk menyerap polusi dan menyegarkan
udara di sekitar rumah, tetapi juga bermanfaat untuk menambah keasrian dari halaman rumah. Tanggapan ini sebagian besar muncul dari ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai hobi untuk menanam tanaman hias di halaman rumah mereka. Yang berikut adalah apakah program berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk program pemanfaatan tanaman hias di halaman tua ini, awalnya ada sedikit kendala di bagian biaya, karena pemerintah DKI Jakarta harus membagi lagi anggaran pemerintah yang sudah ada untuk penyediaan tanaman hias ini, sehingga terjadi sedikit keterlambatan dalam pemasukan stok. Dan juga terdapat kendala di pembagian tanaman oleh petugas di tingkat rukun tetangga atau RT karena kurangnya jumlah tenaga kesehatan di beberapa wilayah DKI Jakarta, sehingga pembagian menjadi agak terlambat. Yang keempat, bagaimana kualitas dari pelaksanaan program. Program pemanfaatan tanaman hias di halaman tua ini mencapai tujuannya dengan jelas dan tepat, yaitu untuk menurunkan angka infeksi ispa akibat polusi, karena lidah mertua dapat menyerap unsur polutan berbahaya di udara, sekaligus menyegarkan udara di sekitar rumah. Masyarakat DKI Jakarta, terutama kaum ibu-ibu rumah tangga, menilai program ini efisien karena selain mudah pelaksanaannya, tidak menimbulkan kerugian secara sosial dan lingkungan, mereka juga bisa sekaligus menghias taman rumah mereka. Tetapi akan terus dilakukan pemantauan dan evaluasi agar program bisa terus diperbarui menjadi lebih baik lagi. Untuk poin yang kedua yaitu evaluasi outcome. Nah, evaluasi outcome ini terkait terhadap hasil langsung dan jangka pendek dari program. Untuk program pemanfaatan tanaman hias lidah mertua, hasil langsungnya yaitu dari 3.148.000 rumah tangga di wilayah DKI Jakarta di tahun 2023, sekitar 80%-nya menjalankan program ini. Untuk efek jangka panjangnya, karena pelaksanaan program sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, maka berdampak pada pengurangan tingkat polusi di wilayah DKI Jakarta sekitar 25%. Untuk poin yang ketiga yaitu evaluasi impact. Nah, evaluasi impact ini terkait dengan apakah ada perubahan sebelum dan sesudah program dilaksanakan dan apa efek jangka panjang dari program tersebut. Dari program pemanfaatan tanaman hias lidah mertua terjadi perubahan sebesar 25% terhadap pengurangan polusi udara di wilayah DKI Jakarta. Untuk efek jangka panjangnya, program ini menimbulkan efek jangka panjang terhadap lingkungan dan pengurangan polusi. Lingkungan akan lebih asri dan segar, sekaligus membantu mengurangi angka polusi di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya kita masuk pada bentuk evaluasi sumatif dan formatif dari program yang kami jalankan. Nah, kita tahu bersama bahwa evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan di akhir program dengan melihat capaian dan target yang sudah ditetapkan sejak awal. Nah, program kami yakni pembagian tanaman hias Sansevieria atau tanaman lidah mertua ini dikatakan cukup berhasil karena mencapai target dan masyarakat cukup merasakan dampak langsung, yakni keadaan udara di sekitar rumah yang kian membaik dan angka kejadian ispa yang kian menurun meskipun tidak secara signifikan. Selain itu, program tanaman hias ini yang telah dibagikan akan terus dipantau keberlangsungan hidupnya di rumah-rumah warga oleh Ketua RT untuk menjamin pasokan udara segar di sekitar rumah warga. Selanjutnya untuk evaluasi formatif yang dilakukan pada saat program sedang berlangsung, kami memperoleh bahwa pada minggu kedua bulan Januari kami mulai melakukan pembagian tanaman lidah mertua. Namun akibat kekurangan tenaga kesehatan sampai pada minggu keempat bulan Januari masih dilakukan pembagian. Itu merupakan salah satu hambatan yang didapati dari program kami ini. Lanjut ke minggu kedua bulan Februari,
itu merupakan umpan balik dari masyarakat, di mana masyarakat setelah 5 hari dibagikan tanaman hias, mereka mengakui bahwa udara di rumah mulai tampak segar dan karbon monoksida tampak mulai berkurang. Dan kemudian di minggu keempat bulan Februari, kejadian ISPA mulai perlahan menurun walau tidak secara signifikan. Lalu lanjut ke minggu kedua bulan Maret, pemanfaatan tanaman hias masih terus dipantau oleh tiap-tiap ketua RT, dan minggu keempat bulan Maret, kejadian ISPA pada warga yang dibagikan tanaman hias hampir 70% dapat mulai teratasi. Yang berikut kita masuk ke jenis indikator evaluasi. Nah, jenis indikator evaluasi ini yang pertama ada tingkat partisipasi. Nah, masyarakat di daerah Jakarta sangat antusias serta bersemangat dalam menanam tanaman hias Sansevieria agar bisa menurunkan angka ISPA di daerah Jakarta. Yang kedua ada pengetahuan masyarakat tentang perawatan tanaman hias. Nah, masyarakat Jakarta sebagian besar memiliki pengetahuan yang bagus dan baik, sehingga mereka bisa merawat tanaman tersebut dengan baik, serta tanaman tersebut bisa tumbuh dengan subur, sehingga bisa menurunkan angka ISPA di daerah Jakarta. Yang ketiga ada kepuasan masyarakat. Nah, masyarakat di daerah Jakarta sangat puas dengan program ini karena mereka merasa bahwa dengan menanam tanaman hias ini dapat mengurangi tingkat ISPA di daerah Jakarta. Ya. Nah, yang berikut kita masuk ke monitoring kegiatan. Nah, di sini kami punya 3 kegiatan, 3 program, tetapi hanya 1 program yang kami anggap itu paling efisien dan cukup berhasil untuk pelaksanaannya dalam mengurangi polusi udara yang ada di daerah DKI Jakarta, yaitu dengan cara kerjanya dengan cara menyerap zat kimia yang ada di udara. Nah, program tersebut antara lain adalah program pemanfaatan tanaman hias Sansevieria atau lidah mertua. Nah, berikut monitoring dari kegiatan tersebut. Nah, tujuan kegiatan pada target akhir bulan Mei tahun 2023. Pada bulan Maret tahun 2023, di sini ada pemanfaatan tanaman hias Sansevieria atau lidah mertua yang untuk mengurangi polusi udara dan menyerap unsur polutan berbahaya yang ada di udara. Nah, hasil yang sudah dicapai pada bulan Maret tahun 2023 itu tercapai tujuannya karena tanaman ini dibilang cukup relatif dan lebih murah dan juga terjangkau dan juga dapat dijangkau oleh masyarakat DKI Jakarta. Nah, berikut ada untuk kegiatan pada target akhir bulan Maret 2023 itu targetnya itu mengatasi polusi udara di daerah DKI Jakarta, khususnya di sekitar rumah masing-masing warga DKI Jakarta. Nah, hasil yang sudah dicapai pada bulan Maret 2023 itu dilakukan kegiatan penanaman tanaman hias lidah mertua yang dilaksanakan oleh 80% atau sekitar 3.184.000 rumah tangga di wilayah DKI Jakarta. Nah, pelaksanaan program ini berdampak pada pengurangan tingkat polusi udara di wilayah DKI Jakarta. Nah, yang berikut cakupan kegiatan pada ada target akhir pada bulan Maret tahun 2023 itu yaitu pembagian tanaman hias Sansevieria atau lidah mertua dari pemerintah kepada masyarakat DKI Jakarta melalui ketua RT. Nah, hasil yang sudah dicapai pada bulan Maret tahun 2023 yaitu dengan dilakukannya pembagian tanaman hias ini oleh pemerintah dan tenaga kesehatan kepada tiap-tiap ketua RT yang kemudian diberikan edukasi tentang dampak tumbuhan tersebut terhadap polusi udara dan juga dilakukan pengawasan selama pemberian tanaman tersebut untuk mengetahui seberapa besar dampak penurunan kadar CO2 di daerah tersebut.
Nah, yang berikut ada mobilitas sumber daya manusia. Target akhir pada bulan Maret 2023 yaitu pengikut sertaan seluruh masyarakat di daerah DKI Jakarta serta petugas yang bertugas dan ditugaskan untuk menjalankan program tersebut. Nah, hasil yang sudah dicapai pada bulan Maret tahun 2023 itu jumlah keterlibatan masyarakat sumber daya manusianya sekitar 80% masyarakat yang ikut terlibat, dan juga ada pemimpin masyarakat DKI Jakarta, adapun petugas pelaksanaan kegiatan serta narasumber kegiatan yang dapat memberikan informasi dan data yang penting selama proses kegiatan atau program ini berlangsung. Nah, jumlah dan level keterlibatan sumber daya manusia yang sangat berperan penting ini di dalam kegiatan tersebut sangat efektif dan sesuai dengan tujuan akhir dari program ini, karena hampir seluruh masyarakat DKI Jakarta yang ikut menjalankan program tersebut, sehingga program tersebut bisa dikatakan berhasil. Nah, berikut ada penggunaan anggaran. Pada target akhir bulan Maret 2023 itu pengeluaran anggaran untuk program penanaman tanaman hias Sansevieria atau lidah mertua ini, hasil yang sudah dicapai pada bulan Maret 2023 itu total dan rincian anggaran untuk penyediaan tanaman hias Sansevieria atau lidah mertua. Rinciannya adalah biaya transportasi untuk pengedaran tanaman hias dari RT ke masyarakat dan dari petugas kesehatan ke RT. Terus ada biaya konsumsi serta biaya kegiatan dalam pembekalan atau penyuluhan dari program tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian pemaparan materi kami terkait dengan evaluasi program penanggulangan masalah ISPA di Jakarta. Sebelumnya kami memohon maaf apabila terdapat salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.